Baik, selamat jumpa kembali di channel Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang babak pertama untuk pelajaran kita di matematika wajib, yaitu mengenai induksi matematika. Tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Oke, kita mulai saja. Nomor 1, nilai dari sigma setengah T kuadrat dengan T sama dengan 3 sampai 6 adalah. Jadi caranya gampang aja, kalau sigma ini artinya penjumlahan. Jadi kita cukup gantikan T ini dengan 3, 4, 5, 6. Sehingga kita dapatkan setengah kali 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. Nah, jadi kalau 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25, 6 pangkat 2 36. Sehingga kita peroleh setengah kali 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36. Kalau kita lihat ini 25, 50, 86 ya. Berarti setengah kali 86, berarti 43. Berarti jawabnya 43. Oke, jadi gitu caranya kita ganti variabelnya mulai dari batas bawah sampai batas atas. Oke, bagi Anda yang menginginkan pelayanan secara khusus untuk kasus-kasus tertentu, silakan digabung dengan channel Berbagi Matematika dengan pilihan sesuai dengan yang Anda inginkan. Oke, ini Olimpiade Matematika untuk SMP dan SMA. Oke, kita lanjutkan saja. Tentukan notasi sigma dari 2 tambah 6 tambah 12 tambah 20 tambah 30 dan seterusnya yang terakhir 9.900. Nah, tentunya tadi kita merubah notasi sigma menjadi notasi penjumlahan. Nah, sekarang bisa kita ubah notasi penjumlahan menjadi notasi sigma ya. Nah, caranya gimana? Kalau kita lihat ini 2, 6, 12, 30, 30. Nah, ini kalau kita cari bedanya 6 kurang 2, 4, 12 kurang 6, 6, 20 kurang 12, 8, 30 kurang 20, 10. Artinya apa? Artinya beda antara dua buah suku yang berdekatan itu tidak sama. Nah, oleh karena itu maka mengerjakan soal ini tidak bisa kita pakai seperti barisan dan deret yang kalian kerjakan pada waktu kelas 9 ya, SMP. Kita harus menggunakan metode atau cara lain. Nah, jadi kalau ada seperti ini kita lihat beda ya. Berarti dia adalah pada baris kedua baru sama ya. Kalau baris pertama dari beda itu tidak sama, maka ini berarti berpangkat 2. Jadi kita misalkan aja bentuk umum UN itu adalah AN kuadrat tambah BN tambah C. Nah, sesudah itu maka kita substitusikan tadi ini bentuknya tadi ya. Untuk N sama dengan 1 berarti U1 sama dengan A tambah B tambah C. Itu tadi sama dengan 2 ya, sama dengan 2. Kita lihat suku pertamanya, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Oke, kita untuk N-nya sama dengan 2 sekarang. Berarti ini ganti dengan 2. Berarti 4A tambah 2B tambah C sama dengan 6. Nah, untuk N-nya sama dengan 3. Untuk N-nya sama dengan 3 berarti suku ketiga berarti 9A. Ini ganti dengan 3. Berarti 9A tambah 3B tambah C sama dengan 12. Nah, kemudian berarti kita eliminasi persamaan kedua dengan persamaan pertama, berarti 4A tambah 2B tambah C sama dengan 6. Kemudian A tambah B tambah C sama dengan 2. Supaya C-nya hilang maka ini dikurangkan. Kalau dikurangkan maka ini 4 ya, C-nya hilang, 2B per B kurang B sama dengan B, 4B kurang A sama dengan 3A. Berarti kita dapatkan ini.
3A tambah B sama dengan 4. Lalu kita eliminasi juga, boleh persamaan ketiga dengan pertama, boleh persamaan ketiga dengan kedua. Terserah saja, hasilnya nanti sama. Jadi kalau ke peta eliminasi persamaan ketiga dengan pertama, maka kalau kita kurangkan ini, maka kita dapat 10 8A tambah 2B. Jadi ini 9A kurang A sama dengan 8A, 3B kurang B sama dengan 2B, C kurang C 0. Nah, lalu persamaan yang baru kita dapat ini tadi, kalau ini bisa disederhanakan menjadi dibagi 2 ya. Berarti 4A tambah B sama dengan 10. Nah, kita eliminasi dengan 3A tambah B sama dengan 4. Ya. Nah, supaya B-nya hilang, maka kita kurangkan saja. Jadi 5 kurang 4 sama dengan 1, B kurang B 0, 4A kurang 3A itu sama dengan A. Berarti A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, kalau kita masukkan kemarin berarti 3 tambah B sama dengan 4, berarti B sama dengan 4 kurang 3, maka B-nya sama dengan 1. Kalau kita mau mendapatkan C, maka kita masukkan ke persamaan pertama ini. A-nya tadi 1, B-nya 1, tinggal mencari C-nya. Nah, jadi karena 1 tambah 1, 2, pindahkan ke sebelah kanan, berarti C-nya 2 kurang 2 sama dengan 0. Berarti C-nya sama dengan 0. Oke, berarti W-nya sama dengan A-nya kita ganti pada persamaan ini, A-nya kita ganti dengan 1, B-nya kita ganti dengan 1, sedangkan C-nya tadi kita dapatkan 0. Berarti bentuk suku KW-nya adalah N kuadrat tambah N. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah dapat suku KW-nya, kita mau cari jumlahnya. Supaya kita tahu jumlahnya berarti kita cari dulu ya. Kita cari dulu. Suku terakhirnya adalah 9.900. Kita mau dapat berapa N ya. Berarti 9.900 sama dengan N kuadrat tambah N. Kalau kita pindah ke sebelah kanan berarti N kuadrat tambah N kurang 9.900 sama dengan 0. Kalau ini kita faktorkan maka kita dapat N tambah 100 kali N kurang 99 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat N kurang 99 sama dengan 0, berarti N-nya sama dengan 99. Nah, berarti yang ini bisa ditulis dalam bentuk notasi sigma, N sama dengan 199 dari N kuadrat tambah N. Nah, jadi berarti kita dapat 2 tambah 6 tambah 12 dan seterusnya sama dengan kita tulis dalam bentuk notasi sigma adalah N kuadrat tambah N dengan N sama dengan 1 sampai 99. Berarti jawabannya yang ini. Oke, jadi itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan informasi tentang ini kepada teman-temanmu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.